kalau kita bisa sholat dengan baik dan menyebarkan salam, maka semua dunia ini akan menjadi masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inspigoers. Ketemu lagi bareng saya Laila Ahmad. Dan di kali ini kita ketemu lagi dalam program Samsak ya. Ini adalah program kolaborasi Inspigo dengan Milenial Islami. Seperti kemarin-kemarin kita akan ngobrol lagi dengan dua Ustadz Irfan dan Irfan, Irfan Amali dan Irfan Sarhindi. Apa kabar Kang? Akang-akang sekalian? Alhamdulillah ya. Oke, nah hari ini kita akan diskusi tentang hal yang kita lakukan setiap hari 5 kali sehari, yaitu sholat. Aku akan bertanya yang paling dasar dulu deh ya. Kenapa sih umat muslim diperintahkan untuk sholat ya? Itu kan perintahnya datang saat Isra Miraj ya, peristiwa Isra Miraj. Tapi kenapa sih, untuk apa sih kita sholat 5 kali sehari, setiap hari? Kalau saya melihat sholat itu kan sebetulnya adalah kalau secara arti fikih itu adalah aktivitas yang dikerjakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan kalau misalkan kita lihat semua yang kita laksanakan di dalam sholat itu sebetulnya adalah terdiri atas banyak sekali doa-doa yang kita ulang-ulang gitu kan. Jadi jadi sholat bisa menjadi sebuah pendekatan meditatif bagi kita untuk kemudian kita bisa merecharge kembali spiritualitas kita. Atau yang kedua, sholat itu sebetulnya kalau misalnya dilihat dari tasawuf itu seperti kita berduaan dengan Tuhan gitu kan. Kayak kita bertemu dengan Tuhan, kita bertemu dengan kekasih kita gitu, karena kalau dalam tasawuf Tuhan selalu dialegorikan sebagai kekasih. Dan menarik gitu, misalkan saya menarik kenapa kemudian sholat ini yang berupa pertemuan dengan Tuhan, dengan kekasih itu mesti diawali dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Kenapa kemudian padahal Tuhan punya banyak sekali sifat dan Tuhan punya 99 nama. Kenapa misalkan tidak Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Basir misalkan dan lain sebagainya. Tapi kenapa Allah secara spesifik memilih kata akbar gitu. Kalau misalkan di beberapa literatur itu disebutkan boleh kok misalkan pakai sifat Allah yang lain, tapi tetap akhirnya harus akbar. Dan boleh sifat lainnya itu tidak boleh, sifat lain yang dikutipnya itu tidak boleh terlalu lebih panjang daripada akbarnya sendiri. Misalkan Allahur Rahman akbar misalkan, itu bisa katanya. Nah, tapi kan kemudian yang berarti kan itu menunjukkan bahwa yang wajib adalah Allahu Akbar. Nah, kemudian bagi saya itu menunjukkan bahwa bagaimana ketika kita sholat kita butuh untuk kembali mengingat betapa kita ini rendah atau kecil atau tidak berharga sama sekali, sehingga kemudian kita harus Allah secara terstruktur, sistematis setiap waktu mengingatkan kita bahwa terlepas dari kamu ngerasa seberapa besar pun diri kamu, tetap ada yang lebih maha besar gitu kan. Akbar itu kan lebih besar dan lebih besar lagi. Kalau kita merasa besar dengan semua prestasi kita, kekayaan kita, status kita, pengetahuan kita, tetap ada yang maha lebih dan lebih besar lagi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kayak secara struktur melatih kita untuk menjadi rendah hati. Tapi juga menariknya, sholat itu diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Kenapa kemudian kita sholat untuk bertemu Tuhan, kita mesti merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Kemudian kenapa sholat diakhiri dengan salam yang secara praktisnya itu ke kanan dan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi saya itu menunjukkan bahwa kita memulai pertemuan kita dengan Tuhan dengan merendahkan hati kita sedalam-dalamnya. Kemudian kita melaksanakan proses sholat yang itu panjang sekali. Setiap bagian ada filosofinya, ada hikmahnya. Tapi kemudian setelah selesai salat, kita dikasih misi untuk menyebarkan salam. Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Mungkin itu kalau misalnya kita bisa bedah lebih jauh, itu maknanya adalah kita dikasih misi untuk menyebarkan salam, perdamaian, kebaikan ke seluruh penjuru dunia, terlepas dari siapapun orang yang kita kasih impak kebaikan atau perdamaian itu. Maka saya selalu bilang bahwa kalau misalkan setelah sholat kita masih jahat ke orang lain, kita masih jadi netizen julid gitu ya, jangan-jangan ada sesuatu yang salah dengan sholat kita gitu. Kenapa kemudian di dalam Quran Allah bersumpah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya
sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, karena sholat sebetulnya kalau kita laksanakan dengan benar itu bisa membuat kita punya energi untuk menyebarkan salam tadi. Kalau kita lakukan dengan benar. Bahkan sholat itu kan kalau di zaman di Nabi Muhammad itu bisa dilaksanakan di masjid, biasa dilaksanakan di masjid, dan masjid itu bisa di mana saja yang penting suci. Sehingga kemudian kalau kita bisa sholat dengan baik dan menyebarkan salam, maka semua dunia ini akan menjadi masjid atau tempat orang-orang yang bersujud yang melakukan sholat. Dan ketika dunia menjadi masjid, faman dakhalahu kana amina, orang yang berada di dalamnya atau memasuki masjid itu akan selamat, akan aman. Jadi kalau misalkan seluruh umat Islam di seluruh dunia bisa melaksanakan sholat dengan baik, maka semua tempat di dunia akan menjadi masjid yang semua orang akan selamat dan aman gitu. Maka ketika terjadi sesuatu yang tidak aman, maka berarti ada sesuatu yang salah dengan sholatnya gitu. Oke, jadi ibaratnya sholat dimulai dengan hablum minallah gitu ya, dan akhirnya hablum minannas gitu ya. Untuk bersosialisasi dengan masyarakat lain. Oh, luar biasa. Kalau dari Ustadz Amali gimana? Nah kita itu dikasih satu channel khusus, kasih hotline khusus yang namanya sholat untuk berhubungan. Jadi kayak hotline khusus lah gitu ya. Setiap orang punya jalurnya sendiri-sendiri. Nggak ada sholat yang bisa diwakilin. Oh iya. Tolong dong nitip absen deh gitu, nggak bisa kan. Kita harus report langsung ke bos kita, yaitu Allah yang tadi udah kita janji. Yang janjinya udah pakai asyhadu tadi itu. Reportnya langsung itu. Nah makanya sholat itu disebutnya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dulu Rasulullah itu dapat perintah sholat ketika Isra Mi'raj, naik langsung ke Sidratul Muntaha. Nah tapi berikutnya kita udah dapat aksesnya udah sama Nabi Muhammad, dibikin jalurnya tuh ke sana gitu. Fiber optik mungkin tuh langsung kan. Gitu. Terus jadi kan kalau kita mau connect ke bos kita itu, nah kita ada kodenya. Nah kodenya itu sholat gitu, passwordnya sholat gitu. Nah dan ya makanya as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Mi'raj itu ya naik ke sana, tapi naiknya nggak fisik gitu. Kalau dulu Rasulullah mungkin fisik ke sana, sekarang kan kalau udah di ada jalurnya, ya tinggal kita pencet passwordnya aja, username sama passwordnya langsung kita connect. Sholat tuh ibarat internetnya. Langsung kita connect gitu. Dan sholat ini adalah bagian komitmen dan kebutuhan kita juga gitu. Jadi kalau kita punya tadi ya, dalam tasawuf itu Allah itu selalu dibayangkan sebagai kekasih. Kan kalau orang yang kita cintai ngontak itu bukan karena kita takut atau wajib harus ngontak gitu. Laporan dulu. Laporan. Nggak kayak ke bos gitu. Tapi ke orang yang kita cintai kan kebutuhan kan, kita pengen telepon gitu. Nah itu juga kayak gitu. Jadi makanya kalau dilihat dari segi kewajiban, orang Islam tuh ribet banget sih, sehari ada 5 kali gitu. Gimana mau kerja, istirahat lagi kerja, istirahat lagi kerja, istirahat lagi gitu. Nah itu dianggap menjadi sholat itu menjadi beban, gitu, karena lihatnya sebagai kewajiban. Tapi kalau kita balik sholat itu sebagai kebutuhan, kita dalam satu hari ada dibagi jedanya nggak lama-lama juga kan, apalagi udah ahli sholatnya pasti cepet. ngebut surat kulhu semua ya. Gitu, connect gitu, berinteraksi dengan kekasih kita, dengan yang kita cintai yaitu Allah, dengan sholat tadi. Dan kalau dari dulu juga saya berpikir, sholat ini orang Islamnya bisa nggak produktif, baru kerja sedikit udah istirahat, kerja lagi nanti sore sholatnya banyak banget. Tapi kalau saya sekarang baca di buku-buku tentang produktivitas, ada yang namanya itu hukum Pomodoro ya. Pomodoro ya. Pomodoro salah tuh tomat, bukan yang tomat ya, ada tomat Pomodoro. Pomodoro itu pokoknya dia itu mengklaster-klaster kerjaan itu jadi menjadi klaster-klaster kecil 20 menit. Karena sebetulnya kita itu dalam satu hari itu tidak bisa lebih produktif setelah 4 jam. Dan itu harus dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil. Kita itu nggak bisa bekerja 60 menit langsung. Jadi harus dipotong-potong menjadi klaster-klaster kecil. Itu baca di buku semua produktivitas semuanya begitu. Bahkan ada yang sekarang udah berpikir bagaimana bekerja hanya 4 jam dalam satu minggu, jadi di hack gitu. Intinya sebetulnya produktivitas itu tidak berbanding lurus dengan banyaknya waktu. Bahkan kalau Stephen Covey ceritanya itu adalah 2 orang yang ngegergaji pohon, yang satu ngegergaji terus panjang hari, yang satu banyak istirahat. Ternyata hasilnya lebih banyak yang
istirahat. Kenapa coba? Karena begitu menggergaji dia lebih bertenaga mungkin. Iya, karena ternyata ketika istirahat dia memulihkan energinya. Yang kedua dia mengasah gergajinya. Jadi itulah hukum asah gergaji. Kita tidak bisa terus produktif bekerja terus gitu. Selalu tubuh ini ada kurvanya turun gitu, baik secara energi maupun alatnya. Iya. Nah, sholat itu sebetulnya kita kalau dalam ilmu biologi itu tubuh kita itu kan kalau udah kerja panas gitu ya, harus diturunkan dulu tensinya, kontak dulu orang yang kita cintai. Nah, itu tadi dengan sholat Allah gitu. Apalagi kalau ada buku sholat yang ditulis sama siapa lupa bukunya warna merah itu, terbitan Mizan kalau nggak salah, sholat dalam perspektif terapi ilmu Cina. Itu orang yang pernah ikut di Shaolin Temple. Kemudian dia melihat semua hal yang diajarkan di Shaolin Temple itu dalam ilmu kesaulinan itu semuanya ada dalam sholat gitu. Oh begitu. Karena sholat itu adalah pekerjaan 3 langsung, pekerjaan pikiran, pekerjaan badan, dan pekerjaan hati gitu. Nggak boleh sholat itu cuma diam aja ya, atau gerak tapi ingatannya kemana-mana gitu. Iya. Jadi semuanya itu jadi sebuah aktivitas yang semuanya itu selaras gitu. Soul, mind sama fisik gitu. Body, soul, and mind gitu. Jadi semuanya gerak semuanya gitu. Itulah yang namanya khusyuk. Gitu. Khusyuk itu nggak bisa badannya aja atau pikirannya saja gitu. Nah, jadi sholat itu menyatukan lagi semua unsur dari tubuh kita. Apalagi nanti ada juga yang berpikirnya kalau mau spiritualitas mah cukup aja dengan hanya duduk diam ingat pada Tuhan gitu. Hanya dengan pikiran tuh bisa gitu. Tapi dalam tubuh itu kayak antena kita. Kalau kita duduk tegak dengan duduk seperti ini, itu energi dari sekitar ini beda. Jadi kalau kayak antena kegeser sedikit kan ada beda. Gitu. Iya. Makanya kalau sholat itu ada gerakan-gerakan kalau i'tidal harus lurus, i'tidal. Kemudian takbir itu harus segini, beda-beda ini kalau ini ya. Tapi intinya harus menggerakkan gitu. Kemudian ruku itu jadi detail sekali, lebih detail dari tutorial yoga lah. Waduh. Iya. Detail misalnya ruku itu harus lurus ya. Lurus berapa derajat ini? 90 derajat. Gitu, dan punggung itu harus lurus. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita menyimpan air di atas punggung orang yang sholat tidak akan tumpah. Waduh. Gitu. Kemudian cengkraman tangan kita ke lutut kita seperti Raja Wali mencengkram mangsanya. Waduh. Gitu. Kemudian ketika sujud wajah kita ke tanah. Itu menyimbolkan bahwa kita tidak lebih tinggi dari tanah gitu. Kemudian aliran darah juga kan menjadi nur. Jadi banyak sekali gitu. Kompleks sekali. Dan itu semua sudah digariskan oleh jadi tutorialnya itu udah jelas gitu sholat ini. Gitu, karena ini ibadah yang sebetulnya ya pertemuan yang sakral gitu ya, miraj gitu, kayak kita ketemu dengan seseorang bos besar gitu atau orang yang sangat-sangat kita cintai gitu. Iya. Jadi sholat ini menurut saya makanya kenapa sholat itu disebut tiang agama. Itu karena memang kalau tanpa tiang ini walaupun kita zakat kita bagus, semuanya bagus ya abruk juga gitu. Kemudian katanya nanti di akhirat amalan yang pertama ditanya itu sholat gitu. Iya. Dan ritual-ritual seperti ini, seperti sholat setelah syahadat gitu ya, itu ditemukan juga di agama-agama lain gitu, dengan cara-cara yang berbeda gitu. Jadi sholat ini sebetulnya adalah simbol saluran komunikasi setelah kita berkomitmen pada Allah tadi. Jadi sholat itu kayaknya kalau dari penjelasan Ustadz tuh all in one banget ya. Dia adalah saluran komunikasi, miraj kepada Allah. Terus ada gerakan fisiknya, dan kemudian harus fokus, harus khusyuk juga secara mental. All in one dalam durasi ya mungkin 5 menit 10 menit ya. Jadi sebenarnya padat gitu ya. Oke.